Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Alamul Ikram dan saya akan menjelaskan tentang pengertian turunan. Apakah itu turunan? Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan juga dapat disebut sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Turunan Turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari singgung suatu kurva. Turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum dan minimum. Rumus turunan. Turunan yang paling umum adalah dalam bentuk umumnya, yaitu adalah fungsi x sama dengan a x pangkat n, dengan a adalah konstanta, x variabel, dan n adalah pangkat variabel. Turunan dari fungsi tersebut adalah lambang fungsi, yaitu ada petik di samping f, jadi f petik turun. Jadi pengucapannya turunan fungsi x adalah a dikali pangkat n yang diturunkan, di mana ini pangkat n yang diturunkan ke sini, dan pangkat n yang sebelumnya cuma n sekarang dikurang 1 karena penurunan pangkat atau pangkat n dimasukkan ke depan, dan n yang di atas atau dalam fungsi pangkat dikurangkan dengan 1. Kedua, penjumlahan fungsi, di mana fungsi hx sama dengan fungsi fx ditambah atau dikurang fungsi gx. Turunan fungsi tersebut yaitu turunan fungsi hx sama dengan turunan fungsi fx dikurang atau ditambah turunan fungsi gx, yang dimana turunan tersebut dihitung per fungsi karena tambah dan kurang tidak termasuk karena ini adalah fungsinya atau aturan. Yang ketiga, perkalian konstanta dengan suatu fungsi, di mana kf dikali x, atau bisa disebut k dikali fungsi fx, di mana jikalau fungsi fx adalah x ditambah 1, maka k dikali x di dalam kurung x ditambah 1. Turunan fungsi tersebut adalah k dikali turunan dari fungsi fx, di mana k tidak akan dimasukkan ke dalam turunan karena tidak memiliki variabel yang untuk diturunkan. Perkalian antara fungsi, di mana fungsi hx sama dengan fungsi ux dikali fungsi vx, dan turunan fungsi tersebut adalah turunan fungsi hx sama dengan turunan fungsi ux dikali fungsi vx ditambah fungsi ux dikali turunan vx. Dan jika ada pembagian seperti fungsi hx sama dengan fungsi ux dibagi fungsi vx, maka turunan fungsinya adalah sama seperti turunan fungsi perkalian, tetapi setelah
fungsi perkalian ini dibagi dengan Vx kuadrat atau fungsi pembaginya dikuadratkan. Contoh soal pertama yaitu fungsi Gx sama dengan 3x ditambah 5. Contoh kedua adalah fungsi Kx sama dengan 3x, 3 dikali x pangkat 5/3. Yang ketiga, fungsi Lx sama dengan 3x kuadrat dikali 6x. Contoh keempat adalah fungsi Mx sama dengan 3 dalam kurung 3x kuadrat ditambah 3 di luar kurung pangkat 4. Pertama, 3x ditambah 5, di mana jika dijabarkan adalah 3x pangkat 1 ditambah 5 pangkat 1. Dan bila diturunkan menjadi Gx akan seperti ini. 1 dimajukan ke depan, diturunkan, dikali 3, dikali x, yang pangkat satunya, dikurang 1, ditambah 5, pangkat 1, dikurang 1, dan satunya dimajukan ke depan, 1 dikali 5, pangkat 1 dikurang 1. Dan jika dikalikan, maka 3x pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0, yang dimana semua angka yang berpangkat 0 adalah 1, jadi 3 dikali 1. Jika angka biasa diturunkan, maka ini tidak akan dianggap dan akan dicoret, dianggap 0. Salah? Ini dianggap 0. Berarti ini 0. Berarti jawaban terakhirnya adalah 3. Lanjut. Penjelasan kedua. Dengan Kx adalah 3x pangkat 5/3. Di mana jika diturunkan akan menjadi seperti ini. Pertama pangkat diturunkan, dimajukan ke depan, 5/3 dikali 3 dikali x pangkat 5/3 dikurang 1. Maka jika dijabarkan, 3 bisa dicoret atau bisa saling dihapus, atau ya begitulah. Dengan sisa 5 dikali x, 5/3 dikurang 1 hasilnya 2/3. Berarti hasil akhirnya adalah 5x 2/3. Selanjutnya, nomor 3, Lx sama dengan 3x kuadrat dikali 6x, dimana jika diturunkan menggunakan fungsi yang dijelaskan tadi, yaitu Ux dikali Vx ditambah Ux dikali turunan Vx. Ya. Berarti kita anggap ini sebagai U dan ini sebagai Vx.
Jika kita cari terlebih dahulu, maka turunan dari 3x kuadrat adalah 2 dikali 3x 2 min 1, di mana adalah 6 pangkat x, dan Vx, turunan dari Vx adalah 6 dikali x min 1, pangkat 1 min 1, dan ini dikali 1, maka hasilnya adalah 6. Dan jika dimasukkan sesuai fungsi ini, fungsi di atas, maka 6x dikali 6x ditambah 3x kuadrat dikali 6 adalah, jika dikali dan dikalikan, maka 36 x kuadrat ditambah 6 dikali 3, 18 x kuadrat, dan jika ditambahkan adalah 54 x kuadrat. Dan ini adalah hasil akhirnya. Selanjutnya, fungsi mx adalah dalam kurung x 3x kuadrat ditambah 3. Dan ini akan diturunkan seperti, kita anggap 3x kuadrat plus 3 adalah fx, maka fx pangkat 4. Dan ini akan dijabarkan menjadi 4 fungsi fx pangkat 4 dikurang 1 dikali turunan fungsi fx. Dan jika fx adalah 3x kuadrat plus 3, maka turunan dari fungsi tersebut adalah kita akan menggunakan cara cepat menghemat tempat di sini. Maka 3 dikali 2 adalah 6, dan 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, 6x. Dan turunan dari 3 adalah 0, maka 6x tambah 0. Dan turunan dari fx adalah ini, 6x. Maka ini akan kita lanjutkan. 4 dikali 4 dikurang 1, 3. Fx ya 3 dikali turunan dari fx. Dan jika fungsi fx-nya dimasukkan, ini akan menjadi seperti 4 dikali 3x kuadrat plus 3 pangkat 3 dikali turunan dari fx 6x. Dan jika ingin disederhanakan, ini akan menjadi 24, karena 6 dikali 4 adalah 24 dikali x dalam kurung dikali 3x kuadrat plus 3 pangkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah
kata atau tulisan yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.